Krisis kemanusiaan di Sudan. Perang di Sudan telah berlangsung hampir 2 tahun. Yang kami tahu, emas berperan utama dalam perang ini. Namun di Sudan ada sisi gelap dari emas. Kengerian perang bisa terasa jauh dari tempat emas itu berakhir. Ju, dari Sudan, Sudan telah berperang lebih dari 2 tahun. Dan konflik ini bukan sekadar politik atau kekuasaan, tetapi juga terkait emas. Negara ini punya cadangan emas terkaya di Afrika. Namun, bukannya untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau jalan, emas itu justru memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Jutaan orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka, ribuan telah terbunuh, dan negara itu sendiri sedang terpecah belah. Lebih parahnya, Rusia dan Uni Emirat Arab telah mendanai perang ini selama bertahun-tahun. Sekarang, untuk memahami bagaimana situasinya bisa seburuk ini, kita perlu kembali ke awal mula perang ini sebenarnya dimulai. Sudan kini terbelah dua, bukan hanya antara Sudan dan Sudan Selatan, tapi juga di dalam perbatasannya. Ada angkatan bersenjata Sudan, Sudanese Armed Forces, yang menguasai Port Sudan dan sebagian besar wilayah timur. Sebaliknya, pasukan dukungan cepat, Rapid Support Forces, adalah kelompok paramiliter kuat yang mendominasi wilayah barat dan tengah. Rapid Support Forces yang lahir saat konflik Darfur 2000-an awalnya adalah milisi suku brutal. Di bawah komando Mohamed Hamdan Dagalo, Hamedati, kelompok ini menjadi salah satu kekuatan terkuat di Sudan. Sekarang, Rapid Support Forces dan Sudanese Armed Forces sama-sama mengaku berjuang demi Sudan, padahal yang diperebutkan hanyalah uang dan emas. Sudan sangat kaya sumber daya. Meski kehilangan hampir 3/4 cadangan minyak saat Sudan Selatan merdeka tahun 2011 emas kemudian menggantikan kekosongan itu. Sudan punya cadangan emas terbesar yang belum tergarap di Afrika. Membentang dari gurun Darfur di barat hingga pegunungan Korofan dan tepi Sungai Nil di utara, seperti terlihat di peta ini. Saat pemerintah mendorong pertambangan untuk mengganti pendapatan minyak, penambang kecil dan pedagang lokal ramai-ramai masuk mengubah daerah terpencil jadi kota baru yang pesat. Emas sempat terasa sebagai penyelamat. Pejabat mengeluarkan izin, menjanjikan investasi, dan meyakinkan masyarakat industri baru akan membangun kembali negara. Ini penting karena negara itu mengalami perang saudara lama dari 1955-2072 dan 1983-2005. Seiring pertambangan berkembang, terjadi perubahan. Hampir tanpa regulasi dan tak ada yang mengendalikan operator lokasi. Situasi itu memberi peluang bagi milisi dan panglima perang mencari untung di tengah kekacauan. Pasukan dukungan cepat segera memanfaatkan peluang tersebut, dipimpin Panglima Perang Hamedi menuju ladang emas Darfur. Dia paham bahwa siapapun yang menguasai tambang akan menguasai negara. Jauh sebelum perang, Rapid Support Forces sudah membangun kerajaan bisnis emasnya sendiri. Kendaraan utamanya adalah Al-Junaid, sebuah perusahaan yang dijalankan oleh keluarga Hamedi, yang secara resmi menggambarkan dirinya sebagai perusahaan multi-aktivitas. Faktanya, perusahaan itu jadi kas pribadi Rapid Support Forces. Lewat Al-Junaid dan anak perusahaannya, Rapid Support Forces mengatur dari ekstraksi bahan mentah hingga jaringan perizinan yang mengeliminasi peran negara. Di dalam tambang-tambang Darfur, kenyataannya sangat brutal. Ribuan penambang bekerja dengan tangan di bawah kondisi yang berbahaya. Mereka memakai cangkul dan merkuri untuk menggali lumpur beracun demi mencari debu emas. Prajurit Rapid Support Forces memaksa penambang menjual hasil tambang murah ke pedagang terkait kelompok mereka saat patroli di lubang tambang. Siapapun yang menolak berisiko kehilangan hak tambangnya, peralatan mereka, atau bahkan nyawa mereka. Penduduk setempat bilang Rapid Support Forces menganggap emas seperti pajak. Jika menambang, kamu harus bayar ke mereka. Namun di bagian utara dan timur negara itu, angkatan bersenjata Sudan di bawah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan juga berusaha mengambil alih kendali atas tambang-tambang tersebut. Sebelum perang, Sudanese Armed Forces sudah membangun jaringan perusahaan untuk menguasai keuntungan sektor itu. Paling penting adalah Sudan Master Technology dan anak usahanya di eksplorasi, Red Rock Mining, yang terkait tokoh militer senior. Perusahaan-perusahaan ini seharusnya meresmikan pertambangan dan menyalurkan pendapatan ke negara, tetapi justru menjadi bagian dari sistem patronase. Operasi penambangan emas Sudanese Armed Forces kini juga bermasalah. Korupsi meluas, perwira mengambil untung pribadi, dan Sudanese Armed Forces membungkam protes warga soal polusi akibat pertambangan. Kedua pihak mulai memakai jaringan penyelundupan, bukan jalur ekspor resmi. Pada 2000,
2024 sekitar 400 ton emas diselundupkan keluar dari negara ini. Insentifnya sederhana. Pedagang emas berupaya menghindari pajak dan pengawasan. Mereka juga ingin menghindari penggunaan sistem keuangan Sudan yang rusak. Lebih memilih pasar gelap dan dolar Amerika Serikat. Sekarang Rapid Support Forces dan Sudanese Armed Forces punya jaringan penyelundupan sendiri-sendiri. Emas hilang ke gurun, diangkut truk, atau diterbangkan dari landasan pacu darurat. Beberapa pengiriman ke Chad, sisanya lewat jalur lain. Di beberapa wilayah Darfur Selatan, emas diselundupkan ke Sudan Selatan, terutama lewat Kabupaten Raja. Kemudian emas itu diangkut melalui jalan darat atau pesawat kecil ke ibu kota Sudan Selatan, Juba, dan akhirnya ke Bandara Internasional Entebbe di Uganda, dari mana emas itu diekspor ke negara-negara asing. Di Darfur Utara, jaringan Rapid Support Forces menjangkau perbatasan Libya, di mana penyelundup afiliasi memindahkan emas lewat Al-Mutalet ke Libya Timur, pusat perdagangan emas. Rute penyelundupan Sudanese Armed Forces berbeda. Mayoritas emas tentara mengalir ke Mesir Utara. Sudan Timur Laut berbatasan langsung dengan Mesir, dan titik-titik penyeberangan di sana telah menjadi salah satu koridor perdagangan informal tersibuk di wilayah tersebut. Setelah melewati perbatasan, emas Sudan dijual di pasar-pasar Kairo atau masuk ke dalam sistem perbankan Mesir, tetapi sebagian besar emas tersebut diekspor kembali. Angkatan bersenjata Sudan juga memakai jaringan paralel di wilayah Laut Merah. Sebagian emas diekspor dari pelabuhan Sudan secara resmi lalu diam-diam dialihkan. Pengiriman lain lewat darat ke Eritrea, di mana korupsi membuat emas dicuci jadi ekspor yang terlihat sah. Perang malah membuat jaringan penyelundupan semakin penting. Ini bukan hanya model bisnis, tapi juga cara menjaga mesin perang berjalan dan memperoleh uang untuk beli senjata di luar negeri. Tapi pada akhirnya, bagian yang mengejutkan dari cerita ini adalah sebagian besar emas Sudan berakhir di tempat yang sama, yaitu Dubai. Uni Emirat Arab sekarang menjadi salah satu pusat emas terbesar di dunia setelah upaya untuk melakukan diversifikasi dari minyak. Pasokan emas berkelanjutan dari Sudan sangat penting bagi industri ini. Karena Uni Emirat Arab tidak memproduksi emas meski punya beberapa kilang besar, 90% ekspor emas legal Sudan masuk ke negara itu. Pada paruh pertama 2025 jumlahnya sekitar 88 ton dengan nilai 840 juta dolar. Ini adalah sumber pendapatan ekspor terbesar Sudan, dan emas ini memberikan dana tunai bagi angkatan bersenjata Sudan untuk terus berperang. Namun itu hanya perdagangan legal. Ekspor emas ilegal Sudan jauh lebih bernilai dan sebagian besar juga berakhir di Uni Emirat Arab. Namun, emas selundupan dari Sudan tidak datang dalam kotak rapi dengan dokumen resmi. Emas disembunyikan dalam pesawat kargo yang melintas diam-diam di padang pasir dan kota perbatasan. Asal-usulnya sudah dihapus bersih jauh sebelum emas itu sampai ke kotak emas. Dan itu bukan hanya karena jaringan penyelundupan ini ilegal. Uni Emirat Arab ingin merahasiakan perdagangan emas ini karena mereka terlibat permainan kotor di Sudan. Sementara Uni Emirat Arab mendapat untung dari perdagangan emas yang membuat perang terus berlangsung, mereka juga dituduh ikut memicu perang saudara di Sudan. Uni Emirat Arab kerap disebut pendukung utama Rapid Support Forces, dengan beberapa bukti yang mendukung hal itu. Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sedikitnya 86 penerbangan dari Uni Emirat Arab tiba di bandara terpencil Chad akhir 2024. Pemerintah Sudan menuduh bahwa dari November 2024 hingga Februari 2025, mereka mencatat lebih dari 240 penerbangan seperti ini. Pelacak satelit juga mencatat beberapa penerbangan mematikan transponder saat di udara. Itu trik penyelundupan lama. Biasanya menandakan seseorang ingin bersembunyi. Pesawat tersebut dioperasikan perusahaan terkait militer Emirat dan tidak membawa bantuan kemanusiaan. Mereka membawa senjata, amunisi, serta tentara bayaran untuk mendukung Rapid Support Forces. Dari lapangan udara terpencil di Chad itu, pasokan militer diselundupkan melewati gurun menuju Darfur. Truk-truk bergerak melewati kota-kota perbatasan seperti Adre di bawah perlindungan malam, menyerahkan peti-peti kepada unit Rapid Support Forces, dan siklus itu tidak berhenti di situ. Truk-truk yang sama yang menurunkan senjata itu sering kembali ke Chad dengan membawa batangan emas yang dibungkus terpal. Emas itu
lalu bergerak lagi ke Uni Emirat Arab lewat jalur sepi yang sama. Begitu emas sampai di kilang Dubai dan dilebur, emas itu tak bisa dilacak lagi. Sistemnya sempurna. Senjata masuk, emas keluar. Sekarang, Uni Emirat Arab punya semua alasan untuk terlibat dalam perang ini. Perang menciptakan kebutuhan terus-menerus bagi para panglima perang Sudan untuk menjual emas demi mendapatkan senjata. Sementara itu, Sudan tetap lemah sehingga tidak akan menjadi pusat pemurnian dan perdagangan itu sendiri. Uni Emirat Arab tampak senang memperkeruh suasana selama emas terus keluar. Pepatah strategis bilang, pecah belah dan kuasai. Namun, ada sudut strategi yang sering diabaikan. Sudan berada di tepi Laut Merah, salah satu jalur perdagangan utama dunia. Siapapun yang berpengaruh di sana menguasai kapal-kapal antara Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Uni Emirat Arab bersaing mendapatkan pengaruh bersama Mesir, Arab Saudi, dan Iran. Dukungan Abu Dhabi pada faksi di Sudan memberinya peluang memperkuat posisi di wilayah yang diperebutkan semua pihak. Perlu dicatat Uni Emirat Arab secara terbuka membantah keterlibatan. Para pejabat membantah tuduhan itu sebagai propaganda dan menegaskan dukungan negaranya bagi perdamaian di Sudan. Namun, intelijen Amerika Serikat dan jurnalis independen menunjukkan gambaran berbeda. Mereka menemukan bahwa jadwal penerbangan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan Uni Emirat Arab hampir sepenuhnya cocok dengan kedatangan sistem senjata baru di dalam Darfur. Setelah pasukan Rapid Support Forces mulai memakai drone Tiongkok canggih dan artileri berat menyerang wilayah sipil, hubungan itu jadi sulit diabaikan. Senjata-senjata ini belum pernah terlihat sebanyak ini di tangan Rapid Support Forces sebelumnya, jadi pasti ada yang mengirimkannya ke dalam negeri. Selain itu, seorang panglima perang yang terkait dengan Uni Emirat Arab di Libya bernama Khalifa Haftar juga dituduh membantu Rapid Support Forces. Tentara Sudan mengklaim bahwa pasukan Haftar melakukan serangan bersama dengan Rapid Support Forces di sepanjang perbatasan, menciptakan front kedua yang semakin membebani pertahanan Sudan yang sudah lemah. Wilayah Haftar di Libya Timur dikenal sebagai pusat penyelundupan menurut beberapa analis regional. Pengiriman senjata dari Uni Emirat Arab melewati pangkalan Haftar sebelum ke pejuang Rapid Support Forces di Darfur. Namun, ketika sebagian besar dunia menuding Uni Emirat Arab, negara lain diam-diam memainkan peran gelap lainnya, Rusia. Moskow termasuk pihak luar pertama yang ikut campur. Sebelum perang saat ini, perusahaan Rusia sudah lama hadir di Sudan. Tahun 2017, di bawah Presiden Omar al-Bashir, Sudan menandatangani perjanjian pertambangan rahasia dengan Rusia. Pemain utama adalah grup Wagner, tentara bayaran swasta yang terkenal lewat kampanye brutal di Ukraina. Kesepakatannya sederhana. Grup Wagner membantu para penguasa Sudan tetap berkuasa. Sebagai imbalan, perusahaan tambang Rusia menguasai lokasi tambang di Darfur, Blue Nile, dan daerah kaya emas lainnya. Pesawat kargo Rusia mulai mendarat di Sudan, biasanya di lapangan udara militer, bukan bandara sipil. Mereka secara resmi mengirim peralatan tambang, tapi sebenarnya juga membawa senjata, pelatihan, dan tentara bayaran. Sedikit yang berani bertanya, dan yang melakukannya dibungkam atau diabaikan. Kini, Rusia tak sekadar mengejar keuntungan. Bagi Rusia, emas Sudan menjadi penyelamat dan cara menghindari sanksi Barat, serta memindahkan uang tanpa bergantung pada bank atau dolar. Emas dimurnikan lokal, lalu diselundupkan via Mesir, Laut Merah, atau langsung ke Rusia. Gambar satelit menunjukkan pesawat kargo Rusia rutin terbang dari Khartoum ke Latakia, Suriah, jalur pemindahan emas dan senjata selundupan. Yang terlihat seperti bisnis sebenarnya adalah jaringan penjarahan yang menyamar sebagai perdagangan. Emas itu juga menjaga operasi Wagner yang lebih luas di seluruh Afrika tetap berjalan, mulai dari Libya, Mali, hingga Republik Afrika Tengah. Menjelang akhir 2024 dan awal 2025 peran, Rusia semakin disorot di tingkat internasional, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika Serikat menuduh Moskwa melakukan hal lebih serius, yakni mendanai kedua pihak dalam perang Sudan. Dalam sidang Dewan Keamanan, Duta Besar Amerika Serikat menyatakan Rusia tak hanya eksploitasi emas Sudan, tapi juga memicu konflik. Dia menilai keterlibatan Rusia lewat perusahaan yang disangsi, perdagangan emas ilegal, dan pengiriman senjata rahasia menghambat perdamaian. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rusia adalah satu-satunya dari 15 anggota yang memveto rancangan resolusi yang menyerukan perdamaian di Sudan. Tentu saja, Moskow membantah semuanya dengan mengatakan bahwa itu adalah tuduhan yang dibuat-buat.
Diplomat Rusia menuduh Amerika Serikat membuat tuduhan palsu dan memproyeksikan perilakunya sendiri ke pihak lain. Namun, tuduhan itu sesuai dengan fakta di lapangan. Jaringan terkait Rusia telah lama memasok Sudanese Armed Forces dan Rapid Support Forces dengan berbagai dukungan. Ketidakstabilan menjaga aliran emas. Dan awal tahun ini, perkembangan yang lama dirumorkan akhirnya resmi. Menteri Luar Negeri Sudan menyatakan kesepakatan pangkalan laut Rusia di Laut Merah terus maju jadi kemenangan besar bagi Moskwa. Pangkalan di Laut Merah memberi Rusia pijakan militer permanen pertama di Afrika dan posisi strategis di jalur perdagangan utama dunia. Setelah pengumuman ini, pejabat Rusia terlihat di Port Sudan, ibu kota tentara saat perang, bertemu para jenderal membahas kerjasama keamanan. Artinya, memperkuat kemitraan berbasis emas, senjata, dan pengaruh. Pada saat itu, Wagner juga sedang berubah. Setelah kematian pendirinya, Yevgeny Prigozhin, Rusia menggantikan kelompok tersebut dengan struktur baru yang dikenal sebagai Korps Afrika. Seragamnya berubah dan namanya juga berubah, tetapi misinya tetap sama. Personel Rusia menjaga tambang, mengawal pengiriman emas, dan memberi nasihat kepada perwira Sudan. Model yang digunakan Rusia di Sudan mencerminkan pendekatan yang sama seperti yang mereka gunakan di tempat lain di Afrika, mendukung milisi, mengamankan sumber daya alam, dan mendapatkan pengaruh politik. Yang paling menyedihkan dari konflik ini, saat kekuatan asing berebut pengaruh, korban manusia sangat besar. Desa di sekitar tambang berubah jadi lahan terlantar beracun tercemar merkuri dan sianida. Anak-anak bekerja lama di lubang berbahaya, hanya cukup untuk makan. Yang terpenting, perang mengubah kota seperti Khartoum, Nayala, dan Al-Fashir jadi zona perang. Lebih dari 12 juta orang melarikan diri dari rumah mereka. Jumlah korban jiwa tidak pasti, tetapi bisa mencapai 150.000 atau lebih. Harga makanan naik 3 kali lipat, memicu kelaparan massal dan rumah sakit kehabisan obat. Baru-baru ini, Rapid Support Forces telah melakukan kekejaman massal dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah. Para pejuang membakar desa dan mengusir komunitas. Kelompok non-Arab, terutama Mazalit, menjadi sasaran dalam serangan yang digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sistematis dan bersifat genosida. Ribuan tewas dan puluhan ribu mengungsi ke kamp di Chad. Senjata yang digunakan dalam pembantaian itu masuk lewat kesepakatan rahasia dengan Moskwa dan Dubai. Begitulah wajah imperialisme modern. Imperialisme hadir bukan dengan bendera dan pasukan, tapi lewat kontrak, pesawat kargo, dan jalur perdagangan. Imperialisme mengambil apa yang ada di bawah tanah, bukan menaklukkan tanah. Semua itu merupakan bagian dari model bisnis global untuk mendanai perang, memperoleh sumber daya, dan memperluas pengaruh. Logika terbalik dari ekonomi perang Sudan adalah kedua belah pihak didanai oleh emas, yang pada akhirnya dijual ke kerajaan emas yang sama di luar negeri. Emas membiayai senjata, senjata melindungi tambang, dan tambang terus memproduksi emas. Sudan sedang hancur, tetapi aliran emas tidak pernah berhenti. Analis seperti Ahmed Sulaiman dari Chatham House mengatakan dengan tegas, sumber daya yang seharusnya bisa membangun kembali Sudan justru malah menghancurkannya. Seorang analis politik Sudan menambahkan bahwa emas telah menjadi darah di nadi perang ini. Sumber daya yang seharusnya membuat negara ini kaya, kini justru menjadi alasan mengapa negara ini sekarat.